Baik, perkenalkan nama saya Valensa Putra dengan NIM C2355 2010-17. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit laporan tentang Open Weather Map RIS APA cuaca. Nah, latar belakang dari laporan ini yaitu di era transformasi digital saat ini, sistem informasi tidak lagi berdiri dalam satu server tunggal, melainkan tersebar di berbagai lokasi geografis yang saling terhubung. Fenomena ini dikenal sebagai sistem terdistribusi. Dalam ekosistem yang kompleks ini, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana berbagai komponen yang berbeda platform, bahasa pemrograman, dan infrastruktur dapat saling berkomunikasi secara efisien dan aman. Application Programming Interface atau disebut APA muncul sebagai solusi fundamental sekaligus kontrak komunikasi dalam sistem terdistribusi. Salah satu implementasi APA yang paling luas digunakan adalah REST Representation State Transfer (RIS EPA). Kemungkinan pertukaran data yang ringan dan cepat melalui protokol HTTP menjadikannya standar industri untuk integrasi layanan berbasis web. Open Weather Map menggunakan salah satu penyedia layanan data cuaca global yang mengimplementasikan arsitektur REST APA secara masif. Sebagai sistem terdistribusi, Open Weather Map harus mengelola data dari ribuan sensor cuaca di seluruh dunia dan melayani jutaan permintaan request per detik dari pengembang aplikasi di berbagai belahan bumi. Mempelajari Open Weather Map memberikan gambaran nyata tentang bagaimana data skala besar dikelola, diamankan, dan distribusikan melalui antarmuka APA. Nah, rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu 1. Bagaimana peran dan fungsi RIS APA dalam mendukung pertukaran data pada sistem terdistribusi. 2. Bagaimana mekanisme kerja dan implementasi Open Weather Map dalam menyediakan data cuaca secara real time. Ketiga, apa saja komponen penting seperti autentikasi, format data, dan skabilitas yang diterapkan oleh Open Weather Map. Ada juga tujuan penulisan laporan ini yaitu memperdalam pemahaman mengenai konsep APA dalam konteks sistem terdistribusi. 2. Menganalisis implementasi arsitektur RIS melalui studi kasus Open Weather Map. 3. Mengetahui cara kerja integrasi data eksternal ke dalam sebuah aplikasi menggunakan protokol HTTP dan format JSON. 4. Memenuhi tugas mata kuliah sistem terdistribusi sekaligus mengasah kemampuan kolaborasi tim dalam sistem riset teknologi. Nah, manfaat dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat edukatif bagi pembaca untuk memahami bahwa APA bukan sekedar alat teknis, melainkan komponen strategis yang memungkinkan interoperabilitas, fleksibilitas, dan skabilitas dalam pengembangan perangkat lunak modern. Baik, berikutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dina Olivia dengan NIM C2355201032. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian cara kerja dan alur kerja dari Open Weather Map REST API. Alur kerja Open Weather Map REST API dapat dipahami sebagai rangkaian proses terkoordinasi antara aplikasi klien dan layanan cuaca terpusat yang berjalan dalam lingkungan sistem terdistribusi. Proses dimulai ketika aplikasi
aplikasi klien menginisiasi permintaan HTTP ke endpoint OpenWeatherMap sesuai kebutuhan fungsional seperti data cuaca saat ini atau perakiraan. Parameter permintaan disusun secara spesifik agar server hanya memproses dan mengirimkan data yang relevan, sehingga efisiensi komunikasi antar sistem tetap terjaga. Setelah permintaan diterima, OpenWeatherMap melakukan autentikasi berbasis API Key serta pengelolaan trafik permintaan. Tahap ini berperan penting dalam menjaga stabilitas layanan ketika banyak aplikasi dari berbagai lokasi geografis mengakses sistem secara bersamaan. Selanjutnya, permintaan diarahkan ke komponen internal yang bertugas mengelola dan mengintegrasikan data cuaca dari berbagai sumber. Data yang bersifat kompleks dan berskala besar tersebut kemudian diproses secara terdistribusi untuk menghasilkan informasi yang siap dikonsumsi oleh klien. Respon yang dihasilkan dikemas dalam format JSON yang konsisten dan dikirimkan kembali melalui protokol HTTP. Pada sisi aplikasi, data ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sistem, mulai dari tampilan informasi cuaca sederhana hingga integrasi dengan layanan lain dalam arsitektur microservice. Dengan alur kerja ini, OpenWeatherMap tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai komponen pendukung pengambilan keputusan dalam sistem terdistribusi yang lebih luas, seperti aplikasi transportasi, pariwisata, dan sistem peringatan dini. Penyusunan dan analisis alur kerja ini dilakukan secara kolaboratif dalam kelompok untuk memastikan penyajian informasi yang sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami. Dapat dilihat pada diagram berikut, alur dimulai dari aplikasi klien yang mengirimkan request HTTP ke OpenWeatherMap melalui gateway. Gateway berfungsi untuk autentikasi dan routing permintaan. Lalu request didistribusikan ke layanan pengolahan data cuaca terdistribusi. Data cuaca kemudian diintegrasikan dan diagregasi dari sumber global sebelum akhirnya nanti dikirim kembali ke aplikasi klien dalam bentuk respon JSON untuk keperluan visualisasi atau analisis. Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti dengan NIM C2355201037. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian penggunaan dan implementasi dalam skenario nyata. OpenWeatherMap REST API merupakan salah satu API yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi pada lingkungan sistem terdistribusi, khususnya untuk menyediakan informasi cuaca secara real-time. API ini memungkinkan berbagai aplikasi yang tersebar di lokasi berbeda untuk mengakses data cuaca dari server OpenWeatherMap melalui jaringan internet dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Salah satu contoh penggunaan OpenWeatherMap REST API yang paling umum adalah pada aplikasi cuaca berbasis web dan mobile. Dalam implementasinya, aplikasi berperan sebagai klien yang mengirimkan permintaan atau request ke server OpenWeatherMap dengan menyertakan parameter lokasi seperti nama kota atau koordinat geografis, serta kunci API sebagai autentikasi server OpenWeatherMap. Kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon berupa data cuaca dalam format JSON. Data ini mencakup informasi suhu, kelembapan, tekanan udara, kondisi cuaca, dan kecepatan angin, yang selanjutnya ditampilkan kepada pengguna melalui antarmuka aplikasi. Penggunaan WeatherMap REST API pada aplikasi cuaca tersebut mencerminkan karakteristik sistem terdistribusi di mana server penyedia data dan klien pengguna berada pada lokasi yang berbeda.
banyak pengguna dapat mengakses layanan cuaca secara bersamaan tanpa perlu mengetahui lokasi fisik server, sehingga menunjukkan adanya distribusi, pemrosesan, dan sumber daya dalam sistem. Selain pada aplikasi cuaca, OpenWeatherMap API juga digunakan dalam sistem pendukung keputusan di bidang pertanian. Dalam skenario ini, sistem memanfaatkan data cuaca harian dan perkiraan cuaca untuk membantu petani menentukan waktu tanam, penyiraman, dan panen. Data cuaca diambil dari server OpenWeatherMap dan diolah oleh sistem aplikasi sebelum disajikan kepada pengguna. Implementasi ini memungkinkan pengguna dari berbagai wilayah untuk mengakses informasi cuaca yang sama secara real-time, yang merupakan salah satu keunggulan sistem terdistribusi. Contoh penggunaan lainnya dapat ditemukan pada aplikasi transportasi dan perjalanan. Aplikasi tersebut menggunakan OpenWeatherMap API untuk memperoleh informasi kondisi cuaca pada rute atau tujuan tertentu. Data cuaca digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna apabila terjadi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau angin kencang. Dan dalam implementasinya, aplikasi client server aplikasi dan server OpenWeatherMap saling berkomunikasi melalui jaringan sehingga membentuk arsitektur sistem terdistribusi yang saling terintegrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Pila, NIM C2355201040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan, OpenWeatherMap API memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. API ini mudah diintegrasikan karena menyediakan dokumentasi yang jelas dan menggunakan format data JSON yang sederhana. Selain itu, OpenWeatherMap dapat digunakan pada berbagai platform seperti aplikasi web, mobile, dan perangkat cloud, sehingga cocok diterapkan dalam sistem distribusi. Data cuaca yang disediakan cukup lengkap dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan informasi cuaca secara real-time. Untuk kelemahan OpenWeatherMap API, meskipun memiliki banyak kelebihan, OpenWeatherMap API juga memiliki beberapa kelemahan. Pada layanan versi gratis, terdapat batasan jumlah permintaan dalam periode tertentu, sehingga kurang optimal untuk aplikasi dengan jumlah pengguna yang lebih besar. Selain itu, tingkat akurasi data cuaca dapat berbeda-beda tergantung wilayah, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan sumber data. API ini juga bergantungan pada koneksi internet, sehingga gangguan jaringan dapat mempengaruhi ketersediaan data cuaca. Itu saja untuk penjelasan kelebihan dan kelemahan untuk OpenWeatherMap API. Perkenalkan, nama saya Darusanti Pradawati, NIM C2355201002, akan menjelaskan tentang rekomendasi penggunaan API dari OpenWeatherMap. Kalau dalam konteks sistem terdistribusi, OpenWeatherMap API itu direkomendasikan untuk digunakan sebagai sumber data cuaca eksternal yang terintegrasi melalui lapisan backend. Berarti di bagian server aplikasinya ya, bukan di bagian kliennya atau dari sisi usernya di aplikasi yang diinstal di device. Nah ini bukan diakses langsung oleh klien akhir. Berkat ini meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan kunci API serta memungkinkan penerapan kontrol tambahan seperti validasi request, logging, dan pembatasan akses. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, ada alurnya. Jadi ini dari sisi user, dari aplikasi user kan misalnya meminta data cuaca di Bandung hari ini. Kita pakai GAT, kita kirim ke backend app, server dari aplikasinya. Nah, nanti dari server aplikasinya dia akan membawa permintaan dari user tadi yang GAT itu bersamaan dengan kunci API-nya. Terus melalui dengan REST API-nya dikirim ke server, kuncinya kan bersamaan dengan API tadi dalam bentuk HTTP request. Nanti server akan mencari
mencari data yang diminta. Kemudian data yang diminta itu akan dikirimkan balik sebagai HTTP response melalui REST API tadi ke server dari aplikasinya. Dia akan diterima dalam bentuk JSON mentah yang user itu tidak bisa membacanya gitu, kayak masih data-data tabel. Nanti server aplikasi akan mengolah data JSON mentah tadi menjadi data yang bisa dimengerti oleh user. Misalnya dalam bentuk gambar yang interaktif ya, atau dalam bentuk teks yang dipahami oleh user. Untuk meningkatkan keandalan sistem, disarankan menerapkan mekanisme caching pada sisi backend. Data cuaca yang tidak memerlukan pembaruan real time dapat disimpan sementara sehingga mengurangi jumlah request ke API eksternal, menekan resiko terkena rate limit, dan meningkatkan waktu respon sistem. Selain itu, penggunaan retry mechanism dan fallback data juga penting untuk menjaga ketersediaan layanan ketika API eksternal mengalami gangguan. Ini gambar yang kedua. Mekanisme cachingnya seperti ini. Jadi klien tadi kan dia minta cuaca di Bandung hari ini. Nah, dia akan mengirimkan permintaan itu ke server aplikasi. Nanti di server aplikasi akan mengecek apakah data yang diminta oleh klien ini ada di cache atau tidak. Siapa tahu mungkin sebelumnya ada pengguna lain yang juga mencari data yang sama gitu loh. Jika ada di cache memori itu, maka kita akan mengambil data di memori tadi di cache, maka akan diberikan ke server untuk dikirim ke klien. Kalau ternyata belum ada pengguna lain yang mencari cuaca Bandung hari ini, maka kita akan membuat request ke server OpenWeatherMap REST API, kemudian akan dikirim ke server untuk diolah dan dikirim lagi ke klien, dan juga untuk disimpan di memori. Jadi ketika misalnya ada permintaan yang sama dari user yang lain, maka backend dari server aplikasi itu tidak perlu membuat request lagi ke server. Jadi dia tinggal membaca data di cache. Kalau untuk masalah mekanisme write, try, dan fallback itu seperti ini. Server itu minta request ke server. Server aplikasi akan minta request ke server API-nya. Kalau misalnya terhubung dan data yang diminta dapat dikirimkan, maka HTTP responnya akan mengupdate cache di sini tadi di server dan kirim ke backend-nya untuk dikirim ke klien. Tapi ternyata jika dari servernya ada gangguan, misalnya penuh overload request atau ternyata ada gangguan jaringan, maka akan mengirim pesan timeout atau error ke server aplikasi. Terus server aplikasi akan mencoba retry atau mengulang request sejumlah n times, misalnya 5 kali, 10 kali gitu. Nggak bisa terlalu banyak karena nanti akan kena rate limit atau dikira sebagai penyerangan kalau terlalu sering minta request. Tapi ternyata jika misalnya n timesnya kita batasi 5 kali, ternyata dalam 5 kali itu berhasil, maka akan kembali ke sini. Tapi kalau ternyata tidak berhasil setelah 5 kali, berarti ini kan dia akan tetap mengirim pesan timeout error dan server akan melakukan fallback data atau memakai cache lama yang sudah ada di dalam server tapi belum diupdate. Dari sisi skalabilitas, OpenWeatherMap API sebaiknya diintegrasikan dalam arsitektur yang bersifat stateless dan mendukung horizontal scaling. Stateless itu maksudnya server aplikasi tidak perlu mengingat kondisi request klien sebelumnya. Jadi misalnya permintaannya adalah cuaca Bandung hari ini kan. Terus besoknya klien yang sama minta data cuaca Bandung Jakarta untuk besok. Kan nggak ada hubungan kan antara cuaca Bandung kemarin dengan cuaca Jakarta hari ini. Jadi permintaan klien yang sebelumnya itu bisa dilupakan, nggak perlu diingat gitu loh. Nah itu namanya stateless. Jadi dia tidak perlu mengingat kondisi request dari klien sebelumnya. Terus dia juga mendukung horizontal scaling. Itu berarti kita buat server lagi, speknya bisa sama, speknya nggak perlu diperbesar, nggak perlu diperkuat, bisa pakai spek yang sama. Kita buat servernya itu di tempat yang sama nggak apa-apa. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi, kita sebar servernya. Misalnya yang satu servernya di Jakarta, yang satu lagi servernya di Padang, yang satu lagi servernya di Banjarmasin. Karena servernya itu tersebar, jadi klien akan meminta requestnya itu ke server terdekat biar dia lebih cepat. Nah intinya horizontal scaling itu dia bisa melakukan penyebaran server gitu. Jadi punya bisa banyak server A, server B, server C. Misalnya kayak tadi kalau misalnya ada timeout atau error di satu server, maka klien bisa meminta
minta ke server lain gitu loh. Terus penggunaan load balancer dan service gateway dapat membantu mendistribusikan beban permintaan serta mengelola komunikasi antar layanan secara lebih terstruktur. Load balancer itu dipakai oleh back-end server aplikasinya ya. Jadi misalnya aplikasi yang memakai OpenWeatherMap API ini kan gak mesti harus punya satu service untuk cuaca doang kan. Bisa aja mungkin itu ada service untuk usernya, atau itu service untuk pesan, atau itu service mapping jalan gitu kan. Kita kan nggak tahu nih aplikasinya semacam apa. Nah, jadi request yang diminta user, kalau penggunanya banyak, bisa membuat beban kan. Load balancer ini yang tahu yang mana server yang requestnya sedikit, yang mana request yang banyak gitu. Jadi ketika klien minta request ke server terdekat gitu kan nanti, tapi sebelum dia masuk ke server terdekat itu, dia akan lewat diinterupsi oleh load balancer untuk ngecek apakah server terdekat ini dia requestnya banyak atau tidak gitu. Kalau requestnya sedikit bisa langsung masuk. Kalau misalnya ternyata banyak dan overload, maka dia akan dialihkan ke server terdekat selanjutnya. Dan service gateway ini kalau misalnya pengen mengakses ke service-nya, dia harus melalui gateway ini misalnya autentikasi dan semacamnya. Pada sistem berbasis microservice, API ini dapat dijadikan layanan terpisah yang bertanggung jawab khusus untuk pengolahan data cuaca. Microservice ini contohnya kayak Google. Google itu kan satu sistem yang besar ya. Kita bahas deh dengan Google Search aja. Itu dia punya service crawling untuk melakukan pencarian. Terus ada service indexing untuk mengindeks yang telah ditemukan tadi. Kemudian dia akan meranking sesuai dengan keyword yang diberikan klien. Itu sudah punya 3 service. Dan masih ada banyak service lainnya di dalam Google Search. Itu baru Google Search. Belum lagi YouTube, belum lagi Gmail, belum lagi Play Store. Ada banyak sekali services di dalam Google. Jadi pada sistem yang berbasis microservice ini dia bisa dibuat layanan terpisah. Dalam aspek keamanan, penggunaan protokol HTTPS wajib diterapkan untuk melindungi data selama transmisi. Kunci API perlu disimpan secara aman menggunakan environment variable atau layanan manajemen rahasia atau secret management. Untuk sistem berskala besar disarankan menambahkan lapisan autentikasi dan otoritas tambahan pada backend sebelum klien dapat mengakses data cuaca. Terakhir, dari segi fleksibilitas dan interoperabilitas, OpenWeatherMap REST API cocok digunakan pada berbagai jenis aplikasi seperti web, mobile, dan IoT. Ini karena OpenWeatherMap data yang diberikan itu dia dalam bentuk JSON. Itu adalah standar umum kan, standar umum dari data. Jadi baik dari web, mobile, dan IoT itu bisa pakai OpenWeatherMap REST API ini. Cuma tergantung kita lagi gimana mau build sistemnya. Jadi dia fleksibel dan interoperabilitas. Terus juga pengembang disarankan untuk merancang sistem dengan pendekatan loose coupling sehingga API dapat diganti atau dikomunikasikan dengan penyedia data cuaca lain jika diperlukan di masa depan tanpa perubahan besar pada arsitektur sistem. Seperti yang dibilang, loose coupling itu berarti dia API yang kita pakai hari ini itu bisa diganti atau dikomunikasikan dengan penyedia data cuaca lain. Kalau misalnya siapa tahu API yang sekarang itu bermasalah atau datanya kurang lengkap gitu. Jadi kita bisa mengganti atau mengkombinasikannya dengan penyedia lain. Sekian dari kami membahas tentang laporan diskusi kami tentang OpenWeatherMap REST API. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.